Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Evan Nurpadin dan di video kali ini saya akan membaca bab 5 dari buku pemrograman web. Bab 5-nya berjudul JavaScript Under the Hood. Yang pertama itu ada HTML standar. Evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari pada tahun 1995. Namun, nama resmi standar bahasa adalah ECMAScript atau ES yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA International, khususnya Komite Teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendebatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahap stage 0 hingga stage 4. Untuk memastikan bahwa script terdaftar tidak akan merusak web yang sudah ada, sebagai developer memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang eksperimental. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya ES6 atau ECMAScript 2015. Sebelum ES6, JavaScript ES5 terasa cukup dan berjebakan, seperti masalah scoping variabel var dan ketiadaan sistem pembawaan. ES6 membawa revolusi sintaks besar-besaran dengan memperkenalkan let dan const untuk deklarasi variabel yang lebih aman, para functions untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-ES6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Sejak ES6 rilis ECMAScript dilakukan setiap tahun, ES 2016, ES 2017, dan seterusnya dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah Optimal Chaining yang menyelamatkan kita dari error tahunan. Uncoupled type error cannot read property of undefined. Dengan tanda-tanda ajaib ini, kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam seperti user, profile, object, series, tanpa perlu menulis rangkaian pengecekan if yang panjang melelahkan. Jika salah satu rantai data tersebut null atau undefined, ekspresi akan berhenti dan mengembalikan undefined dengan anggun, bukannya meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah Nullish Closing Operator, yang merupakan versi cerdas dari operator logika OR. Operator OR lama memiliki kelemahan fatal. Ia menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai falsi atau salah, sehingga seringkali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya, let score sama dengan 0 garis 2 10 akan menghasilkan 10, pada skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan tanda tanya, operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kiri benar null atau undefined. Ini memberikan posisi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna. Kita juga tidak boleh melupakan destructing assignment, sebuah sintaks dengan untuk elegan untuk membongkar nilai dan array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis const name sebagai user name dan const age user age berulang-ulang, cukup menulis const name age user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem UX, di mana kita seringkali harus mengekstrak props dan state. Description tidak hanya menghentikan tetapi juga membuat kode lebih deklaratif dan mudah dibaca. Memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini menuntut kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build. Karena tidak semua browser di dunia atau terutama browser lama di instansi pemerintah atau korporat langsung mendukung fitur terbaru ES 2024. Kita perlu menerjemahkan kode modern kita ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Fitur ini disebut transcaling atau source-to-source compiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang ekspresif hari ini tanpa mengawalkan pengguna yang masih terlibat dengan browser lawas. Memahami alat translasi adalah bagian integral dari menjadi web arsitek yang inklusif. 2. Memori model dan data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas banget, kita harus menghitung bagaimana mesin JavaScript atau VX bisa menyimpan data kita di memori komputer. Secara garis besar, memori dibagi menjadi dua wilayah utama, stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat terorganisasi rapi, tapi ukurannya terbatas, digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile time.
Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, yang indefinite, simbol, tinggal. Pada tipe sederhana, variabel bisa mengaitkan nilainya secara langsung terutama melalui variabel primitif. Komputer benar-benar membuat salinan dengan 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, yaitu struktur dan lebih lambat digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah seperti objek dan arrays, yang sebenarnya juga objek. Karena ukurannya tidak pasti, JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap dan variabel di stack hanya menyimpan alamat memori atau pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep reference types. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari Blumenbach yang merupakan kepala developer pemula yang tidak memahaminya. Implikasi terbesar dari reference type adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika kamu menyalin sebuah objek, lihat objek satu dan yang lain, kamu tidak menyalin objeknya, melainkan hanya menyalin alamatnya. Akibatnya, objek satu dan objek dua menuju ke rumah yang sama. Jika mengubah isi objek dua, maka objek satu X juga akan ikut berubah menjadi 991. Fenomena ini disebut shared mutable state, dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aktualisasi skala besar karena perubahan di satu tempat menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Dalam konsep immutability atau data yang tidak bisa berubah sangat terjadi di modern atau redux. Untuk menghindari masalah referensi ini, kita sering kali perlu melakukan deep copy atau shallow copy. Shallow copy menggunakan scope operator atau objek assign hanya dengan properti level pertama, tetapi jika ada objek besaran di dalamnya, referensinya tetap ikut. Untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh deep copy yang dulunya rumit dan butuh library eksternal atau lodash. Jadi ini sudah didukung secara natif oleh browser modern melalui fungsi struktur count. Memahami kapan harus mulai referensi dan kapan harus mulai adalah krusial untuk manajemen data yang benar. Lalu bagaimana dengan kapal memori? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama Get Batch Collection atau GC. Mesin JavaScript secara berkala memindai memori script dan tidak diberi menjadi jati atau objek yang tidak lagi memiliki referensi variabel yang milik ke depannya. Jika ditemukan, GC akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori untuk dipakai kembali. Meskipun otomatis, bukan berarti kita bebas sembarangan. Kembali atau kebetulan ini masih bisa terjadi jika kita tidak sengaja membiarkan referensi tertinggal, misalnya lupa menghapus event listener pada elemen yang sudah dihapus dari DOM atau menyimpan data besar di variabel global yang tidak pernah dibersihkan. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan cons itu array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya. Cons hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru atau ARR kemudian akan error. Tetapi ia tidak memproteksi isi rumah di alamat tersebut. Untuk benar-benar membentukkan objek agar tidak bisa diisinya, kita harus menggunakan metode object list. Membedakan antara variabel assignment dan value mutation adalah langkah yang penting menuju kedewasaan pemrograman. 3. Execution context dan scope aturan variabel. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dalam sebuah lingkungan yang disebut execution context. Konteks default adalah global execution context yang dibuat saat browser pertama kali membuat scriptnya. Di dalamnya terdapat objek global atau window di browser global di Node.js dan variabel d setiap kali sebuah fungsi dipanggil atau invoked. Mesin JavaScript menciptakan fungsi execution konteks baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif ini membentuk konteks struktur data LIFO atau last in first out yang sedang membaca posisi eksekusi program saat ini. Konsep yang tak kalah pentingnya adalah scope atau cakupan, yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada tiga jenis scope utama, yaitu global scope bisa diakses dengan saja, fungsi scope hanya bisa diakses di dalam fungsi, dan yang terbaru di ES6 yaitu block scope yang hanya bisa diakses dalam kurung kurawal. Variabel yang tidak dideklarasikan dengan var mengandung function scope, sedangkan let dan cons mengandung block scope. Perbedaan ini krusial. Variabel var yang dibuat di dalam blok if atau form bocor keluar dan bisa diakses dari luar blok. Seringkali menyebabkan bug logika. Ini alasan utama mengapa penggunaan var yang dilarang keras di standar industri modern, yaitu var-sd. Mekanisme pencarian variabel memiliki aturan scope chain. Jika kamu hanya mengakses variabel di dalam sebuah fungsi, mesin JS akan mencarinya di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak ketemu, ia akan naik ke konteks induknya, lalu naik lagi terus hingga kedua step. Jika masih tidak ketemu di global, barulah error reference error dilempar. Step kedua ini memungkinkan fungsi anak mengakses variabel milik fungsi induknya, tetapi tidak sebaliknya. Hubungan hierarki ini ditentukan pada saat kita menulis kode lexical scoping.
bukan saat kode dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Fenomena menarik yang muncul dari script chain adalah closures. Closure terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel dari lingkungan luarnya bahkan secara fungsi sudah terdieksekusi. Bayangkan sebuah fungsi atau word counter yang mengembalikan fungsi lain ke variabel count di dalam word counter seharusnya mati dan dihapus dari memori setelah fungsi selesai. Tapi berkat closure, fungsi anak yang dikembalikan membawa rangsel berisi referensi ke variabel count tersebut. Ini memungkinkan kita membuat variabel private dan stateful function tanpa mengotori global scope. Closure adalah konsep yang sering digunakan dalam wawancara kerja karena menunjukkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup variabel. Satu lagi perilaku aneh JavaScript terkait konteks adalah hoisting. Sebelum kode dieksekusi baris demi baris, mesin JS melakukan fase execution phase, di mana ia memindahkan seluruh kode itu mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas stopnya. Ini menjelaskan mengapa kita bisa menambah fungsi di baris 1, padahal fungsinya baru ditulis di baris 10. Namun hosting variabel var hanya mengangkat deklarasinya, bukan bundanya, atau menghasilkan undefined. Sedangkan let dan const berada dalam zona mati sementara, yaitu temporal dead zone yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasikan. Memahami hosting menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tak logis. Terakhir, kata kunci this adalah sumber kebingungan abadi karena nilainya berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dipanggil, bukan di mana ia ditulis. Dalam metode objek, this merupakan merujuk ke objek itu sendiri. Dalam fungsi biasa, this bisa merujuk ke global object atau undefined discrete mode. Arrow function hadir sebagai pengeras karena ia tidak memiliki konteks this sendiri. Ia meminjam this dari scope luarnya atau leksikal this. Perilaku arrow function yang prediktif ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk callback dan metode di dalam kelas komponen modern. 4. The event load and asynchronous melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa singkat kredit yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu call stack. Jika mengerjakan kode yang berat seperti pemrosesan gambar atau jutaan kali, browser akan macet total atau freeze dan tidak bisa merespon klik atau scroll sebentar sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking. Namun dalam praktiknya kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer, dan mendengarkan izin klik perusahaan tanpa membuat tulisan macet. Apa yang membuat hal ini? Jawabannya adalah event load. Fungsi JavaScript sebenarnya tidak ditulis sendirian, itu dibantu oleh web APIs yang disediakan oleh browser seperti set, timeout, fetch, dom, dan events. Web API inilah yang sebenarnya menangani tugas-tugas yang di latar belakangnya menggunakan script tambahan yang dikelola browser atau situs di luar script utama JavaScript. Jadi kita menambah set, timeout, callback. Jadi kita sebenarnya sedang mendelegasikan sebuah tugas menghitung waktu ke browser. JavaScript hanya untuk mengerjakan baris kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah satu detik berlalu, browser akan melempar fungsi callback kita ke dalam sebuah anggaran yang disebut callback queue atau cross queue, menunggu juga untuk dieksekusi. Disinilah event loop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangat sederhana, yaitu rekomendasi mengatur call stack dan callback queue. Aturannya adalah jika stok kosong, artinya JavaScript sedang menunggu. Ambil satu tugas dari callback queue dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Inilah mengapa set timeout dan mengapa no harus tidak langsung dijalankan. Ya, tetap harus antara di belakang dan menunggu sampai kode sinkronnya sedang berjalan selesai semua. Event loop menjamin bahwa tugas asinkronus tidak akan pernah mengulang kode yang sedang berjalan di tengah jalan. Sebagai konsultasi logika program, selain callback queue biasa ada jalur dari tertulis dalam menu process queue yang digunakan oleh promise dan async await. Di proses queue memiliki hak istimewa, setelah set kosong, event loop akan memproses semua tugas di mikrotask queue sampai habis bersih, baru kemudian memiliki callback queue biasa. Ini berarti then dari sebuah promise akan selalu dieksekusi lebih dulu daripada set timeout. Meskipun keduanya setiap pada saat yang sama, memahami periode antara ini sangat penting untuk debugging. Masalah urutan eksekusi atau respon desain yang kompleks dalam proses sinkronis. Evolusi penanganan asinkronus di JS bergerak dari fallback hell atau piramida kode yang menuju ke kanan menuju promise, dan akhirnya mencapai puncaknya di assign atau await. Assign atau await sebenarnya hanyalah gula sintaksis sugar di atas promise yang memungkinkan kita menulis kode asinkronus seolah-olah itu kode asinkronus biasa. Dengan kata kunci await, kita bisa mengerjakan sebenarnya eksekusi assign atau tanpa mengubah aturan utama sampai data dari server datang.
Ini membuat alur logika menjadi linear, mudah dibaca, dan mudah ditangani olehnya menggunakan blok logic standar. Namun, kekuatan asinkronus ini datang dengan tanggung jawab. Harus hati-hati tidak membuat waterfall yang tidak penuh. Dengan request 8 menunggu request A selesai, padahal keduanya tidak saling berhubungan. Dalam proses seperti itu, kita harus menggunakan promise all untuk menggunakan kode kedua. Jadi secara paralel memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman mendalam tentang akan menyebabkan kita bahwa bermain di itu bukan tentang seberapa cepat prosesor menghitung, maka seberapa pintar kita mengatur antara tugas agar kita tidak kenal sumber. 5. DOM Manipulation Events, Jembatan Interaktivitas. Dokumen objek model atau DOM adalah terbuka yang mampu JavaScript dengan halaman HTML, namun operasi DOM bervalidasi untuk elemen byte saja. Kalau salah satu operasi paling mahal alias lambat adalah sistem browser. Untuk menggunakan DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pemencatan ulang layer. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang intinya adalah minimalisasi kesusahan dan jumlah teks elemen di dalam listman satu sekali. Sebaliknya, sifat mudah diparasi CSS lalu update elemen DOM-nya satu kali saja di akhir. Tidak penyimpangan juga bisa digunakan untuk beberapa elemen di memory atau offline sebelum ditembakkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur paling powerful dalam sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua fase, capturing turun dari root ke target dan bubbling naik dari target ke baterai. Sebagai default, event listener bekerja pada fase bubbling. Artinya, jika kamu mengklik sebuah tombol di dalam disk, event tersebut akan muncul listener di tombol dulu, lalu gelombangnya naik muncul listener di disk, lalu di body, dan seterusnya. Mekanisme ini sering menyebabkan pemula mendapat satu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita bisa menghentikan perambatan ini menggunakan metode stop propagation. Meskipun harus digerakkan dengan bijak agar tidak menimbulkan keadaan logika aplikasi pihak ketiga seperti analitik. Ngomong section bubble, kita bisa menerapkan pola fitur saat delegation. Bayangkan kamu punya tabel dengan 1000 baris, baris yang tombol hapus secara naif adalah menghidupkan sumber ke masing-masing tombol yang akan memakan memori besar dan membuat inisialisasi lambat. Prioritasnya adalah memasang satu event listener saja pada elemen induk tabel. Karena event listener akan bergerak ke tabel, kita bisa menangkapnya di sana dan menutup event target untuk mengetahui tombol mana yang diklik. Ini tidak hanya memori, tetapi juga otomatis menangani elemen baru yang ditambahkan secara dinamis sehingga berdasarkan tanpa perlu pasang listener ulang. Aspek pentingnya dari manipulasi DOM adalah keamanan khususnya menjaga serangan XSS cross-site scripting. Properti inner HTML tak praktis untuk menunjukkan HTML sendiri, tapi juga pintu gerbang mereka juga sering tersebut di script jahat dari input pengguna atau INJSLC. Arsitektur yang sumber keamanan akan memilih metode aman seperti text content yang memperlakukan semuanya sebagai teks mati atau click element. Jika terpaksa harus passing HTML mentah, wajib menggunakan library sanitary seperti DOM Purify untuk membersihkan script berbahaya sebelum dikumpulkan ke halaman. Selain kan klik dan ketik, ada jenis event yang bisa membanjiri browser jika tidak dikendalikan, seperti event scroll, resize, atau mouse move yang dianalisis ratusan kali per detik. Untuk menangani ini, kita wajib menggunakan teknik debouncing atau throttling untuk memastikan fungsi yang jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksi lama, sesuaikan widget khusus untuk search bar. Throttling membatasi fungsi agar hanya jalan maksimal. Kalau saja posisikan menjadi visual infinite. Mereka teknik ini melakukan kedewasaan developer yang peduli pada performa dan baterai perangkat pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah mampu mengatasi dan manual berkat hadirnya web komponen dan standar reaktif. Namun di balik layar reaktif, beberapa dan natif ini tetap berjalan. Dan hanyalah lapisan abstrak yang melakukan strategi minimal sentuhan secara otomatis untuk kita memahami rollback API dan kita kemampuan untuk melakukan optimasi manual yang ekstrim atau membangun komponen yang tanpa ketergantungan framework besar. Jadi skill yang sangat dihargai dalam pengembangan widget embeddable atau aplikasi performa tinggi. 6. Integrasi keislaman manajemen hati dan disiplin proses. Kita sebutkan pada JavaScript mengenai kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam beramal. Bagaimana kalau style JavaScript yang lebih mengusung satu fungsi pada satu waktu? Dengan manusia juga didesain Allah untuk bekerja dengan saat fokus pada satu tujuan, yaitu kelas. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus atau multitasking, seringkali hanya ilusi yang menggunakan kualitas amal sama seperti menjadi mentrik
yang akan menyebabkan aplikasi macet atau freezing dalam syarat itu digunakan untuk meninggalkan semua orang yang hanya memproduksi konteks. Ibarat ini itu sebagai spiritual yang kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Sesuai sinkronis dan event dan mengajarkan kita tentang hal tersebut dan tawakal. Dalam bisnis sebuah promise mewakili nilai yang belum terjadi sekarang, tetapi akan terjadi di masa depan, sukses atau gagal. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seusaha akan ada balasannya, namun itu tidak boleh membaca kehidupannya atau blocking itu hanya untuk menunggu hasil tersebut. Ia terus melakukan tugas-tugas lain di kostek atau seperti ibadah bekerja dan belajar sembari membiarkan Allah memproses hasil usahanya di latar belakang itu background. Yakin bahwa ketika waktunya tepat, itu akan masuk ke callback queue untuk diterima dengan ridho. Mekanisme garbage collection saya menilai adalah beberapa teknologi yang sangat kuat untuk tas geotenak atau penyusun jiwa. Terus orang masih mengatur objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna atau sampah agar memori tidak bocor dan aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia, ia harus terus diberikan dari sampah menjadi hati seperti dengki, dendam, dan juga sambungan melalui istighfar. Jadi sampai ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan untuk referensi dekat, hati akan menjadi berat, lambat, dan menerima hidayah dan akhirnya secara spiritual. Kebersihan memori adalah syarat performa aplikasi. Bagaimana menjaga kebersihan hati adalah syarat keselamatan di akhirat. Perbedaan antara tipe primitif yang saling nilainya atau immutable dan tipe referensi yang bisa diversinya ternyata adalah referensi kita kepada sawadid hal yang tetap dan mutaghayirat hal yang berubah. Dalam Islam ada aspek agama yang tidak boleh berubah seperti akidah dan hukum Islam yang harus kita pegang teguh apa adanya. Namun ada keuangan dan strategi duniawi yaitu objek yang fleksibel dan bisa dimutasi sesuai kebutuhan zaman dan maslahat. Mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap. Kalau kunci kebijaksanaan atau hikmah dalam hal ini bisa menyebabkan bid'ah atau mengubah yang tetap atau kejujuran hubungan yang seharusnya cair. Proses eksekusi konteks dan skop bukan variabel mengajarkan kita tentang adab dan batasan umum. Sebuah variabel di dalam fungsi lokal jadi bisa dilihat dari luar atau global menjadi multiplikasi dan integritas. Proses tersebut ini sejalan dengan perintah beraib dan menjaga rahasia saudara yaitu visual astral. Tidak semua informasi harus bersifat global dan bisa diakses semua orang atau untuk objek. Ada hal-hal yang khusus untuk lingkaran tertentu atau block scope. Dan itu hosting di mana deklarasi dan kata atas mengingatkan kita bahwa niat atau deklarasi harus melalui amal atau eksekusi. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Terakhir evolusi server dari ESS ke S6 terbagi sangat istilah perbaikan terus-menerus dan tajdid pembaruan. Bahasa pengalamannya tidak berkembang akan mati dan ditemukan, begitu pula umatnya tidak mau memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kode ilmu pengetahuan. Fitur-fitur ini seperti optimal signing yang mencegah saat data kosong menurut kita untuk selalu berproses baik agar husnuzon dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tatanan hubungan. Seorang blogger juga tidak akan anti terhadap hal baru, tetapi mengadopsinya untuk meningkatkan efisiensi dan kemaslahatan dalam berkarya. 7. Kesimpulan, membedah mesin di balik layar. Ini telah mengajak menyelam ke dalam ruang mesin JavaScript, membuktikan bahwa sekedar menghafal saja tidak cukup untuk menjadi engineer yang andal. Prinsip ini adalah prinsip fundamental yang harus kamu pahami. Pertama, ada standar adalah kunci evolusi. Kita belajar bahwa JavaScript terus bermutasi melalui standar HTML output. Pemodern seperti optional signing dan seterusnya jika sekedar gula-gula sintaksis, melainkan alat untuk menulis kode yang lebih eksplisit, aman, dan lebih baca. Memori bukan kata ajaib, pemahaman tentang set dan perbedaan antara tipe primitif versus referensi adalah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang menghantui. Kita sadar bahwa menyalin objek tidak sama dengan menyalin nilai dan manajemen memori yang mirip menggunakan memori. 3. Konteks pengukuran realitas dalam scope dan closure mengajarkan kita bagaimana variabel hidup dan mati. Closure bukanlah rujukan langkah elegan untuk mengelola privasi data dan state dalam bahasa yang fungsional. 4. Event multitasking atau event loop. Kita membongkar mitos bahwa Java tidak melakukan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ia adalah pekerja sendiri yang sangat cerdas mendelegasikan tugas baru ke Web API. Memahami antara Microsoft versus Callback Queue adalah
Kunci untuk mengulas aplikasi asinkronus yang tidak membutuhkan perangkat. DOM adalah operasi mahal. Terakhir, kita menyadari bahwa satu simulasi DOM memakan biaya pokok. Seperti event delegation dan meninggalkan referral event adalah strategi wajib untuk menjaga aplikasi kita tetap berjalan lurus 60 fps. Bukan sekedar jalan saja. Dengan memahami mendalam tentang mesin JavaScript ini, kita menghadapi satu masalah besar. JavaScript selalu bebas dan mudah error. Karena kita akan menggunakan definisi pelindung penawar TypeScript untuk menggunakan sebuah JavaScript. Sekian video pembacaan bab 5 dari buku pemrograman web. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tidak bisa memberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.